Shalom, sahabat CS dimanapun Anda berada. Saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini berjudul Kekuatan yang Menyelamatkan. Kekuatan yang Menyelamatkan. Roma 1 ayat 16. Saya akan bacakan buat kita semua. Sebelum saya melanjutkan, bagi saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel saya ini, saudara tuh tidak usah ragu-ragu, langsung subscribe. Ya, subscribe itu gratis. Saya berterima kasih juga saudara yang setia mengikuti channel saya ini dan terus menerus belajar kebenaran firman Tuhan. Dan kalau saudara diberkati, jangan lupa like, komen, dan share kepada siapapun yang Tuhan taruh dalam hati saudara untuk disampaikan. Roma 1 ayat 16 dengan tema kekuatan yang menyelamatkan. Dikatakan begini, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Harus digarisbawahi, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ada kata percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Jadi bukan hanya orang Yahudi, tetapi juga orang asing seperti orang Yunani, termasuk saudara dan saya yang non-Yahudi. Kalau percaya akan Injil itu menjadi kekuatan yang menyelamatkan. Nah, kenyataannya saudara, Injil kan kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kenyataannya, tidak sedikit orang yang mendengar Injil, tetapi tidak selamat. Nah, ini suatu pertanyaan yang kita harus jawab. Contohnya Yudas. Yudas dari 12 rasul, Yudas adalah salah satu rasul yang mendengar Injil. Karena Yesus memberitakan Injil. Karena dia datang untuk memberitakan Injil. Tetapi dia tidak selamat, malah binasa. Ini kenapa saudara sekalian? Yudas selama 3,5 tahun mendengarkan Injil, tapi malah berubah jahat, malah menjadi pengkhianat, lalu binasa. Ya. Bahkan Yesus menyebut Yudas ini, Yohanes pasal 17 ayat 12 itu disebut anak kebinasaan. Artinya dia binasa, saudara. Nah, ini pertanyaan yang kita harus jawab. Yudas itu memiliki hati yang keras. Firman Tuhan itu harus diterima dengan hati yang lembut. Injil itu harus diterima dengan hati yang lembut. Makanya dalam pengajarannya Yesus mengatakan begini di Matius pasal 13 ayat 23. Ini perumpamaan tentang penabur. Di benih yang ditabur di tanah yang baik, itu dikatakan begini. Yang ditabur di tanah yang baik, Matius 13 ayat 23, ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Jadi saudara sekalian harus diterima di tanah yang baik, tanah yang gembur, hati yang lembut untuk bisa benih itu bertumbuh. Kalau keras seperti Yudas, tidak akan bisa menerima Injil, tidak akan bisa diubah. Nah, Yudas itu saudara bukan hanya hatinya keras, tetapi dia tidak mau repot, tidak mau susah untuk mengerti Injil. Dia hanya tahunya kedudukan dan bagaimana dia bisa menjadi kaya. Pendek kata, Yudas ini adalah cinta uang. Ya. Di Yohanes pasal 12 ayat 4 itu dengan jelas dikatakan begini tentang Yudas ya. Yohanes 12 ayat 4. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus, seorang, bahkan rasul, yang akan segera menyerahkan dia berkata, mengapa, ayat 5 ya, mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Kelihatannya mulia, memperhatikan orang miskin. Nah, ayat 6 itu dijelaskan, hal itu dikatakannya, jadi Yudas mengatakan, jual minyak narwastu yang dipersembahkan atau ditaburi pada Yesus oleh Maria, itu jual. Harganya cukup mahal, 300 dinar. Uangnya diberikan kepada orang miskin. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin. Kalimatnya seolah-olah memperhatikan orang miskin. Kenyataannya tidak. Melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Alkitab dengan jelas mengatakan, iya, Yudas sering mengambil atau mencuri uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Jadi saudara sekalian, kalau orang terikat dengan uang, terikat dengan harta benda, dia tidak bisa menjadi murid, tidak bisa diubahkan hidupnya. Seolah-olah Injil tidak punya kuasa untuk menyelamatkan orang yang keras, orang yang terikat dengan harta. Dia tidak bisa diubah, artinya dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula, yaitu bagaimana manusia segambar serupa dengan dia, memiliki karakter ilahi seperti Kristus. Nggak bisa kalau orang terikat dengan harta. Contohnya istri Lot.
Istri Lot itu, saudara, ingin diselamatkan, tetapi dia terikat dengan hartanya. Makanya Lukas 17 ayat 32, ingatlah akan istri Lot. Di ayat tersebut, Lukas 17 ayat 32, itu menunjuk kepada Kejadian 19 ayat 26. Dikatakan, tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Kenapa istri Lot menoleh ke belakang? Karena dia terikat dengan hartanya yang ada di Sodom dan Gomora, saudara. Padahal malaikat ini yang menarik, bukan hanya Lot, tapi istri Lot dan kedua putrinya. Di Kejadian 19 ayat 16, ketika Lot, ini terjemahan sederhana Indonesia 3, ketika Lot belum bergerak juga, kedua malaikat itu langsung memegang tangannya dan tangan istrinya, serta kedua anak gadisnya. Lalu menarik mereka keluar dari kota itu dengan aman. Jadi supaya selamat, supaya aman, itu mereka, dua malaikat itu menarik 4 orang ini, Lot dan istrinya dan juga 2 anak gadisnya. Para malaikat melakukan itu karena Tuhan berbelas kasihan kepada Lot dan keluarganya. Tapi kenyataannya, di tengah jalan, istri Lot menoleh ke belakang. Akibatnya jadi tiang garam. Nah, itulah sebabnya Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, kepada orang banyak yang mau mengikut dia, di Lukas 14 ayat 33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Murid itu ditingkatkan kualitas hidupnya, sehingga memiliki kualitas moral seperti yang Allah kehendaki, yaitu seperti Kristus putra tunggalnya. Nah, jadi saudara sekalian, orang harus tekun dalam ajaran Kristus, dalam Injil, baru bisa diselamatkan, baru bisa diubah hidupnya. Jadi kalau dia masih terikat dengan harta, dia tidak tekun, hatinya keras, tidak bisa diubah. 1 Korintus 15 ayat 2, oleh Injil itu kamu diselamatkan. Jadi diselamatkan oleh karena Injil, asal kamu teguh berpegang padanya. Jadi teguh, syaratnya asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Ini Paulus ngomong, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Jadi kata kuncinya percaya. Tadi di Roma 1 ayat 16, Allah, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi kita harus percaya Injil itu kekuatan yang menyelamatkan. Tapi kalau kita tidak percaya, sia-sia iman kita. Kita tidak bisa diubah. Ya. Di Matius pasal 24 ayat 13, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Artinya bertahan melakukan Injil, kebenaran firman Tuhan. Injil itu kan kabar baik, bagaimana manusia bisa diubahkan seperti yang Tuhan kehendaki, yaitu segambar serupa. Kita harus bertekun di dalamnya. Ya. Kalau tidak, hidup kita tidak akan bisa berpadanan dengan Injil. Maka dengar, kemudian lakukan dengan tekun. Di Lukas 8 ayat 15, ini perumpamaan yang sama dan dengan penjelasan yang menurut saya luar biasa. Dikatakan begini, Lukas 8 ayat 15, yang jatuh di tanah yang baik, itu sama dengan tadi Matius 13 ayat 23. Ini sama, yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang setelah mendengar firman itu, dia dengar, menyimpannya dalam hati yang baik, simpan tanah yang subur, yang baik, yang lembut, dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Jadi buah itu dihasilkan karena dia tekun, bukan hanya mengerti tetapi melakukannya. Buah di sini adalah melakukan kehendak Allah, melakukan perintah Allah. Itu ada buahnya yang bisa dirasakan orang lain. Dan untuk bisa taat melakukan kehendak Allah, kita harus punya mindset, punya filosofi seperti yang Yesus miliki. Di mana Yesus berkata di dalam Yohanes 4 ayat 34, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi punya keinginan untuk mentaati kehendak Allah. Sama ketika mendengar Injil, kabar baik itu mengeluarkan buah dalam ketekunannya, harus tekun. Yang terakhir, saudara, Filipi 1 ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Dan keterangan Kristus. Supaya apabila aku datang, aku melihat. Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar. Jadi baik Paulus datang, dia bisa melihat perubahan buahnya. Apabila aku tidak datang, dia mendengar. Bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh. Jadi teguh. Dan sehati sejiwa berjuang. Dia diperjuangkan. Untuk iman yang timbul dari berita Injil. Jadi saudara sekalian, kalau kita mau diubahkan, mau mengalami keselamatan, kita harus merespon Injil dan berbuah. Karena hanya orang yang melakukan kehendak Allah yang akan masuk dalam kerajaan surga. Bagaimana ketekunan Anda dalam mendengar Injil? Mari belajar kebenaran firman Tuhan dan menerapkannya supaya kita diterima di dalam keabadian. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.